Hai guys, di sini Ambo, anak halu, jomblo dan berulah. Hah, bola. Hai, guys sekalian. Beberapa waktu yang lalu ada komen di YouTubeku yang request untuk membahas mengenai time travel. Komen yang ini nih. Nah, maaf banget ya, aku lama banget ngangkatnya karena memang aku harus research yang bener-bener mendalam mengenai materi ini. Karena memang ini adalah tema yang aku suka. Soalnya guys kalian tahu sendiri lah, imajinasiku itu kan di luar nalar coy. Nah guys, aku tuh memang suka banget menonton film-film tentang science fiction, terutama yang berbau-bau time travel nih. Ada beberapa film time travel yang pernah aku tonton tuh, contohnya seperti Interstellar, Tomorrow's War, Age of Tomorrow, Predestination, Butterfly Effect, Adam Project, Back to the Future 1 and 2, Tenet, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget lah guys. Tapi otakku yang GJ ini tiba-tiba penasaran gara-gara film-film ini. Wes random poll ya. Apakah time travel itu mungkin untuk terjadi? Wes, episode kali ini benar-benar penuh dengan konspirasi jiwa ya guys. Memang guys, kemungkinan daripada time travel ini masih diperdebatkan oleh para ilmuwan sampai saat ini. Gak kayak kecantikan dirimu yang tidak bisa diperdebatkan. Lentik indah matamu, manis senyum bibirmu, hitam panjang rambutmu, anggun terikat. Sebenarnya guys, beberapa sumber seperti USA Today yang melansir dari NASA, The Conversation dan lain sebagainya mengatakan bahwa teori lubang cacing atau wormhole-nya si Nathan Rosen dan juga Mbah Einstein yang dirilis pada tahun 1935. Ya, Mbak Einstein lagi. Bosan gitu loh Mbak, kok Mbah terus ya. Nani? Gak, canda Mbak. Adalah teori time travel yang paling masuk kadal. Teori lubang cacing sendiri adalah suatu penghubung dimensi ruang dan waktu antara dua alam semesta yang berbeda, atau sebenarnya satu alam semesta yang sama dengan jarak yang sangat jauh dan didekatkan. Jadi kayak film Interstellar guys. Memang sih, film Interstellar tuh sebenarnya adalah film time travel yang paling akurat secara saintifik. Tapi tetap aja guys, kemungkinan daripada time travel ini masih sangat diragukan oleh banyak sekali ilmuwan. Karena kalau toh time travel itu beneran terjadi, time travel akan merusak banyak sekali hukum alam dan juga hukum fisika. Hukum kedua dari termodinamika yang mengatakan bahwa entropi atau keacakan membuktikan adanya keberadaan waktu yang maju. Contohnya nih, seperti pembusukan makanan, setelah itu pertumbuhan makhluk hidup, terus wajah emak-emak kita dulu yang pas muda itu mulus, makin lama makin acak jadi keriput gitu kan ya. Semua itu membuktikan bahwa waktu hanya bisa bergerak satu arah, yaitu maju. Seperti peribahasa kita itu kayak nasi sudah menjadi bubur. Kita kan nggak bisa mengundo buburnya kembali lagi jadi nasi kan guys. Kecuali kita mengerjakan buburnya di Google Docs. Apa sih? Terus ada juga nih guys, hukum kausalitas yang akan dilanggar oleh time travel dan akan menciptakan grandfather paradox. Nah ini terjadi ketika kita lahir, kita nyiptain mesin waktu, kita kembali ke masa lalu untuk membunuh kakek kita. Kan berarti kakek kita nggak ada, bapak kita nggak ada, kita nggak ada. Terus berarti mesin waktunya juga nggak ada. Berarti kakek kita tetap hidup, bapak kita tetap ada, kita ada, dan mesin waktunya berarti ada lagi. Dan muter-muter gitu terus, jadi kayak migrain ya guys ya. Tapi guys, aku menemukan video di TikTok yang memberikan jawaban daripada grandfather paradox ini, dan menurutku ini adalah teori yang paling mungkin dan masuk kadal. Biar kalian paham, aku bakalan ambil apa ya? Kertas deh, kertas. Konten ini berkata, jikalau kita melakukan time travel, kita akan menciptakan realita yang baru dan akan berjalan bersamaan dengan Konten ini mengatakan jikalau kita melakukan time travel dan mengubah masa lalu, maka kita akan menciptakan realita yang baru yang akan berjalan bersamaan dengan realita yang ada tanpa menghilangkan dua realita ini. Jadi ibarat kayak apa ya? Kayak sungai. Contohnya, kita ini hidup di dalam satu sungai yang lurus, hanya satu aliran waktu. Jikalau kita melakukan time travel, maka kita seperti menciptakan sungai di sebelahnya secara persis yang akan berjalan bersamaan. Jadinya akan ada dua sungai. Udah cukup bingung? Contohnya aja deh. Di video TikTok ini, beliau mengatakan kalau kita kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan Abraham Lincoln dari penembakan, maka ini bukanlah Abraham Lincoln yang ada di sungai kita, melainkan Abraham Lincoln yang ada di sungai atau realita yang lain yang berjalan bersamaan dengan realita kita.
Dan di realita yang kita asli, yang dari mana kita berasal, Abraham Lincoln ya tetap aja meninggal karena penembakan. Dan keberadaan kita di realita kita yang asli itu sudah tidak ada semenjak kita melakukan time travel. Sudah butuh Paramex gak nih guys? Karena aku butuh sih. Anyway guys, gak usah jauh-jauh deh. Ternyata sekarang sendiri tuh kita sedang melakukan time travel loh guys. Kok bisa? Sebenarnya bukan benar-benar kayak time travel sih, lebih tepatnya seperti melihat ke masa lalu. Masa lalu kita bersama si dia guys. Melansir dari spacenasa.gov, bintang-bintang yang ada di langit malam kita itu sebenarnya jaraknya puluhan, ratusan, bahkan miliaran tahun cahaya. Orang bintang yang paling dekat aja yaitu Alpha Centauri itu jaraknya 4,22 tahun cahaya dari bumi. Yang berarti cahaya dari bintang Alpha Centauri ini baru diterima oleh mata kita di bumi itu 4,22 tahun cahaya dari waktu original yang ada di sana. Banyak sih memang orang yang gak sadar, namun ketika kita menatap langit malam kita, secara tidak langsung itu kita hidup di zaman sekarang dan secara bersamaan melihat ke masa lalu. Gila, keren banget kan ya. Jadi kemungkinan bintang yang kita lihat bener-bener bersinar terang, indah, berwarna-warni dan lain sebagainya, itu mungkin sudah meledak sejak lama atau bahkan sudah nggak ada guys. Sebenarnya guys, masih ada banyak sekali teori-teori dan perdebatan konspirasi mengenai time travel. Ya walaupun semuanya memang relate sih ke teori lubang cacing atau wormhole-nya Mbak Einstein ini. Dan sampai sekarang pun ilmuwan masih melakukan penelitian apakah gravitasi itu bisa membengkokkan dimensi ruang dan waktu dan menciptakan time travel. Tapi kalau sudah tentang teori-teori gravitasi gitu, otakku gak muat guys, soalnya masih SMP ya. Tapi guys, mau time travel itu possible atau tidak, menurutku yang paling penting adalah kita harus menyukuri masa lalu kita dan masa sekarang. Karena masa lalu itulah yang menjadikan diri kita menjadi diri kita di masa sekarang. Wah sih. Jadi gitu guys sekalian, pergi ke lubang cacing dan ke prosot. See you in the next episode. Ciao.